Ini salah satu request dari Sobat Kata Dokter nih. Bagi pasangan yang mendambakan buah hati, program hamil menjadi sebuah penantian yang penuh harapan. Proses ini dirancang khusus untuk membantu pasangan meningkatkan peluang kehamilan dengan dukungan medis dan juga profesional. Seperti apa sih program hamil? Hari ini kita akan bahas bersama saya, Dr. Gama, hari ini hanya di channel Kata Dokter. Oke, jadi sebelumnya kita akan bahas dulu ya kehamilan. Kehamilan adalah suatu fase yang dinantikan oleh pasangan suami istri untuk memiliki buah hati. Dalam dunia medis, kehamilan adalah masa yang dimulai dari konsepsi atau pertemuan antara sperma dan ovum atau nama lainnya pembuahan sampai lahirnya janin. Pasangan perlu program hamil untuk memastikan mereka siap secara fisik, siap secara emosional untuk memiliki anak. Melalui program hamil, pasangan dapat mempersiapkan tubuh mereka dengan mengikuti pola makan yang baik dan juga menghindari kebiasaan buruk yang dapat mempengaruhi kesuburan. Nah, dengan adanya program hamil, pasangan juga bisa memahami nih siklus ovulasi dan masa subur wanita sehingga dapat meningkatkan peluang untuk hamil dengan melakukan program hamil. Pasangan juga dapat mengidentifikasi resiko-resiko apa saja yang dapat mempengaruhi kesuburan mereka. Resiko yang dimaksud seperti permasalahan hormonal atau permasalahan kesehatan lainnya. Dan mencari bantuan medis tentunya apabila diperlukan. Jadi, program hamil ini disarankan untuk pasangan suami istri yang ingin memiliki anak tentunya. Ada juga pasangan suami istri yang ingin memiliki anak namun dalam waktu 1 tahun belum diberikan keturunan. Dengan nama lain adalah infertilitas primer. Bisa juga dilakukan untuk pasangan suami istri yang ingin menambah jumlah anak atau ingin menambah kehamilannya namun sulit untuk mendapatkan kehamilan yang selanjutnya. Dengan nama lain adalah infertilitas sekunder. Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk melakukan program kehamilan. Yang pertama yaitu konsultasi pasangan suami istri dengan dokter spesialis dari obstetrik ginekologi untuk evaluasi awal. Biasanya nanti pasien akan memberikan tentang riwayat kesehatan secara lengkap, kemudian riwayat menstruasi, riwayat siklus dari menstruasi tersebut, apakah ada keluhan-keluhan selama menstruasi, dan dengan kondisi medis lainnya yang berhubungan dengan organ reproduksi. Kemudian yang kedua, pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang. Dilakukan beberapa pemeriksaan ya, seperti pemeriksaan darah untuk mengecek kadar hormon-hormon yang berpengaruh terhadap proses ovulasi. Kemudian pemeriksaan USG atau ultrasonografi untuk memeriksa kondisi rahim, ovarium, dan organ reproduksi bagian dalam. Bisa juga dilakukan pemeriksaan HSG atau hysterosalpingografi untuk memeriksakan tuba falopi dan memastikan bahwa tidak ada perekatan atau sumbatan di dalamnya. Kenapa sih harus diperiksa? Karena tuba falopi itu adalah tempat bertemunya sperma dan juga sel telur. Kemudian bisa konsultasi untuk menentukan jadwal ovulasi dengan beberapa metode. Nah, metode tersebut untuk menentukan masa subur wanita agar mengetahui kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan hubungan seksual. Lalu merangsang hubungan seksual lebih sering selama masa ovulasi. Jangan lupa untuk mengkonsultasikan nutrisi yang baik selama program kehamilan. Mengkonsumsi suplemen asam folat, kemudian makan makanan bergizi, menghindari asap rokok, menghindari alkohol, dan juga rutin untuk melakukan aktivitas fisik. Kemudian apabila ditemukan adanya kondisi medis, bisa diberikan obat-obatan atau tindakan medis. Obat-obatan hormonal bisa diberikan untuk membantu proses ovulasi menjadi lebih baik agar proses pembuahan atau fertilisasi bisa berlangsung dengan baik. Ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan, seperti inseminasi buatan dan teknik reproduksi in vitro fertilization atau IVF. Nah, langkah konsultasi tadi bertujuan untuk mendapatkan bagaimana sih rencana program kehamilan yang paling baik untuk kamu dan suami. Tidak kalah penting nih, pria berperan aktif dalam keberhasilan proses fertilisasi. Nah, ada beberapa tes ya yang bisa dilakukan untuk menilai kualitas dan kuantitas dari sperma, seperti spermogram, untuk mengetahui analisis sperma dari mulai volume, jumlah, motilitas, kemampuan gerak sperma, morfologi atau bentuk sperma. Kemudian pemeriksaan fisik untuk melihat apakah ada kelainan organ reproduksi, seperti testis,
kelainan pada bentuk penis, dan juga kelainan pada prostat yang akan berpengaruh terhadap kesuburan seorang pria. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan hormon yang bisa mempengaruhi produksi dari sperma. Melakukan tes genetik juga memungkinkan, kemudian ada juga pemeriksaan USG skrotum dan tes pasca ejakulasi. Nah, beberapa hal yang juga diperhatikan untuk menunjang kesehatan secara umum, yaitu makan gizi seimbang, olahraga, tidur cukup. Jangan lupa ya, saya selalu ingatkan untuk menghindari rokok dan minum minuman beralkohol. Dan jangan lupa untuk selalu mengelola stres. Konsumsi vitamin dan selalu menjaga berat badan ideal agar kesehatan tubuh dan genital kamu menjadi terjaga. Yang pertama yaitu metode kalender. Nah, ini metode kalender hanya bisa digunakan pada perempuan yang siklus haidnya teratur ya, misalkan 28 hari. Hitunglah 28 hari, maka ovulasi itu bisa terjadi sekitar 12-16 hari sebelum menstruasi berikutnya. Artinya ovulasi benar-benar terjadi pada hari ke-14. Namun masa subur bisa kita hitung plus minus 3 hari sebelum hari H ovulasi. Kemudian bisa juga dengan mengukur suhu tubuh basal, karena pada saat ovulasi biasanya suhu tubuh mengalami kenaikan sekitar 0,5 derajat Celcius. Kemudian pada seorang wanita yang mengalami lendir serviks atau keputihan yang lebih meningkat dari sebelumnya, lendir serviks tersebut bisa lebih banyak namun jernih, mirip ya seperti putih telur konsistensinya. Nah, biasanya apabila produksinya meningkat, pada saat itulah terjadi proses ovulasi. Nah, bisa juga menggunakan ovulation predictor kits untuk mengukur lonjakan dari hormon LH yang terjadi 24-40 jam sebelum ovulasi. Alat ini akurat ya, bisa dilakukan bagi teman-teman yang ingin melakukan program kehamilan. Dan hubungan seksual bisa dilakukan sesering mungkin pada fase masa subur tersebut, agar bisa meningkatkan peluang terjadinya kehamilan. Untuk teman-teman yang sebelumnya menggunakan KB namun ingin segera memasuki masa subur agar bisa masuk dalam proses kehamilan, jangan lupa untuk memperhatikan KB apa yang kamu gunakan. Karena untuk KB hormonal, contohnya KB suntik, perlu ada masa waktu beberapa bulan, bahkan bisa sampai 1 tahun untuk menormalkan kadar hormon dalam tubuh kamu. Karena biasanya setelah berhenti KB suntik tersebut, lonjakan hormonal masih belum stabil. Nah, untuk menstabilkannya butuh waktu. Jadi jika memang ingin program kehamilan, harus tahu waktu yang pas untuk melepas KB. Nah, berbeda nih kasusnya pada KB yang sifatnya barrier karena dia tidak mempengaruhi hormonal. Jadi setelah melepaskan KB tersebut, program kehamilan bisa langsung dilakukan saat itu juga. Menjalani program hamil membutuhkan kesabaran dan juga keteguhan. Penting untuk selalu menjaga komunikasi yang terbuka dan saling mendukung antar pasangan. Semangat ya Sobat Kata Dokter! Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan berikan like dan juga komentar di channel Kata Dokter. Ingat, kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye!